terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menanyakan isinya apa sekolah saksi KP terakhir, kemudian bahkan saksi isinya berupa 2 dus terakhir, 1 dus yang bersifat KP, tahun dan masuk rumah apa kosong, kemudian saksi menelepon nomor handphone yang tulisannya terdakwa tersebut dan diterima tersebut. Saat kemudian istri saudara Tommy keluar dari dalam rumah dan menemui saksi dari dalam pagar mengenal Bapak Amin Pepalam. Begitu pun setelah dikonfirmasi ke saudara Tommy, Bapak Faiz Prasetya lari ke dapur buta-buta dan berjatuh pingsan. Dan saksi berusaha agar anak saksi tersebut bisa melupakan yang dimaksud tadi. 2016 pada 2017 sampai dengan sekarang hari berproses. Barang bukti berupa resep bukti bahwa saksi tidak tahu nama Faiz Prasetya kejadian karena waktu itu saksi muntah-muntah di kamar mandi. Bahwa saksi dirawat di RSUD Kota Jakarta sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, kemudian saksi pulang karena tidak dapat bertemu dengan anak sebagai berikut. Bahwa saksi saudara Saksi Badiman yang mengantarkan anak Faiz dan saksi Fikir ini ke RSUD Kota Jakarta. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 sekitar bulan April 2020. Selanjutnya saksi mengantarkan saksi Badiman, saksi Fikir dan anak Faiz Prasetya yang kondisinya tidak sadarkan diri dan sekilas mengeluarkan busa dari mulutnya. Sebab kejadiannya pada Ramadan kemarin. Dan juga halnya anak pertama saksi Raihan Asar Prasetya makan sate, dan selanjutnya saksi menyuapi anak saksi Nabila Faiz Prasetya yang kena sepotong bagi dua. Hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu harus dan wajib membuktikan dakwaan primer, dan jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun sebaliknya, jika dakwaan primer tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan selanjutnya. Dan dalam hal ini telah terbukti dakwaan primer, maka dakwaan selanjutnya, khususnya pasal 351 KB, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut, secara hukum pledoi tim penasihat hukum terdakwa tentang perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 351 KUHP, yaitu dakwaan lebih-lebih subsidiar adalah tidak sesuai dengan asas hukum pembuktian dakwaan subsidiaritas, dan juga pertimbangan di atas dakwaan primer melanggar pasal 340 telah terbukti, dan karenanya secara hukum pledoi tim penasihat hukum terdakwa yang demikian haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa terhadap pledoi tim penasihat hukum terdakwa tentang barang bukti berupa 1 buah handphone Samsung A71 warna hitam silver dengan pelindung hitam IMEI 3549151123639882, karena di dalam HP itu ada catatan-catatan penting terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa. Menimbang bahwa karena barang bukti HP Samsung A71 tersebut dipakai dan digunakan terdakwa sebagai alat atau sarana terdakwa untuk membeli atau memesan KCN secara online, dan juga untuk browsing tentang racun cyanida yang mematikan, dalam arti HP Samsung A71 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 KUHP, barang bukti tersebut harus dimusnahkan. Menimbang bahwa terhadap pledoi tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan berdasarkan asas in dubio pro reo, yaitu jika majelis hakim ragu maka menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa. Menimbang bahwa dalam mengadili dan menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak pernah ragu dan juga mempunyai keyakinan, serta dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim harus memenuhi 3 asas, yaitu 1. Asas kepastian hukum atau yuridis. 2. Asas keadilan, yaitu keadilan terdakwa, keadilan korban, dan keadilan masyarakat. 3. Asas manfaat. Dan ketiga asas ini semuanya sudah termuat dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, majelis hakim tidak ada keraguan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti
berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2012 nomor P atas nama Tri Sulasmi, alamat Gunung Kidul, dan 1 buah helm warna merah merek Ing pasang 1 pasang sandal jepit hitam yang telah disita dari terdakwa sebagaimana disebut di atas tidak dilakukan bantahan, maka majelis hakim sependapat dengan tim penasihat hukum maupun penuntut umum barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Pemilihnya Pipi Indah Megawati, alamat Umbul Harjo Jayakarta, yang disita dari saksi Agus Subakti, dan motor itu adalah milik Agus Subakti yang dipinjam oleh terdakwa, maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Subakti. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdakwa di dalam maupun di luar diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya seorang anak. Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan lebih dulu browsing racun yang mematikan dan membeli 3 kali racun cyanida secara online. Keadaan yang meringankan: terdakwa bersikap sopan. Terdakwa menyelesaikan perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHP, pasal 39 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Nani Apriliani Nurjaman alias Tika binti Maman Sarman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di rutan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah plastik kresek berisi 1 bungkus kardus warna putih kombinasi garis merah berisi 6 tusuk sate, lontong yang sudah dicampur dengan saus kacang, 1 kardus warna putih kombinasi hijau berisi agar-agar, risoles, pastel, mata kebo, dan kue pisang, serta barang bukti 1 unit handphone Samsung A71 warna hitam silver dengan pelindung hitam IMEI 3549151 123 63 982 dan 3549151 23 63 980 dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2014 nomor AB. Dalam hal ini, keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi dengan satu kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini ada keadaan tertentu. Penjara, tanggapannya seperti apa dan perasaannya seperti apa sekarang? Ya, saya sebagai wali korban biasanya ya cuma menghormati keputusan hakim. Kalau ditanya masalah puas dan tidaknya, tentu saja kita nggak puas. Soalnya kan merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi ya semua itu saya serahkan kepada putusan hakim gitu aja, Pak. Maunya ya seberat-beratnya gitu aja. Tapi ya itu tadi saya itu menerima keputusan pengadilan dan saya berusaha untuk belajar ikhlas itu aja, Pak. Iya, betul lah. Hah? Betul.